Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari program studi pendidikan matematika. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zaila dengan NIM 3 digit terakhir saya 137 sebagai Ketua PMW. Lalu ada Adinda Cahaya Ningrum dengan NIM 3 digit terakhir 072 sebagai anggota satu, lalu Zulfa Masindatur Rahma dengan NIM 3 digit terakhir 081 sebagai anggota 2, lalu ada Miftah Nur Makfiro dengan NIM 3 digit terakhir 145 sebagai anggota 3, lalu ada Anggun Pandumulia dengan NIM 3 digit terakhir 176 sebagai anggota 4. Di sini kami akan mempresentasikan produk yang kami buat, yaitu masa kandel lilin aromaterapi anti nyamuk. Proposal kelompok usaha mahasiswa dari kelompok kami yaitu usaha yang menawarkan produk dengan judul yaitu lilin aromaterapi anti nyamuk dengan wadah batok kelapa bernama Manza Candle. Nah, kenapa kelompok kami membuat inovasi usaha tersebut? Karena Manja Candle adalah produk lilin aromaterapi yang dirancang untuk membantu mengusir nyamuk sekaligus menciptakan suasana ruangan yang tenang dan nyaman. Kemudian lilin ini dibuat menggunakan bahan aromaterapi tertentu yang memiliki aroma tidak disukai nyamuk, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif pengusir nyamuk yang lebih baik daripada bahan kimia. Nah, inovasi utama dari produk ini itu terletak pada penggunaan wadah batok kelapa. Kenapa? Karena masih banyak sekali limbah wadah batok kelapa itu berserakan yang nantinya itu kebuang ke sungai sehingga itu bisa menyebabkan banjir. Jadi kita berinovasi untuk mengolah limbah batok kelapa itu menjadi suatu produk untuk digunakan usaha yaitu dengan sebagai wadah lilin dari lilin aromaterapi. Kenapa kita menggunakan wadah batok kelapa tersebut? Karena tujuan kita yaitu untuk mengurangi limbah sampah dan juga memberikan kesan estetik dengan bentukan seperti mangkok yang mungkin lebih terlihat ke keunikannya. Kemudian harapan dari kelompok kami itu selain selain mengurangi limbah, kita juga berharap dari wadah batok kelapa itu nantinya memiliki nilai jual yang tinggi. Dan dengan kombinasi fungsi pengusir nyamuk, aromaterapi, dan konsep daur ulang bahan alami, Manja Candle tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan dan kenyamanan masyarakat, kenyamanan pengguna, tetapi juga mendukung konsep produk ramah lingkungan dan kreatif. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis sehingga memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, di mana ini mendukung berkembang biaknya nyamuk. Nah, nyamuk sendiri menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga menjadi perantara penyakit seperti demam berdarah. Berdasarkan data yang telah kita temui dari Kemenkes RI, dinyatakan bahwa penyakit yang ditularkan melalui nyamuk masih menjadi perhatian serius di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga diperlukan upaya pencegahan gigitan nyamuk bagi masyarakat. Nah, obat nyamuk yang kita tahu itu berbahan kimia seperti semprot, bakar, dan juga elektrik, di mana akan menimbulkan dampak negatif seperti residu dan juga polusi udara di ruangan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan, seperti lilin aromaterapi berbahan minyak esensial alami, seperti serai, lavender, dan juga mint, di mana membantu mengganggu sistem penciuman nyamuk. Nah, selain itu, ada batok kelapa sebagai limbah organik yang pemanfaatannya belum optimal. Nah, usaha Manza Candle ini hadir sebagai inovasi lilin aromaterapi anti nyamuk yang memiliki fungsi sebagai pengusir nyamuk alami, produk kreatif ramah lingkungan, dan nilai estetika. Tujuan dari pengembangan produk lilin aromaterapi anti nyamuk dengan wadah batok kelapa adalah untuk menghadirkan solusi alami dalam mengurangi gangguan nyamuk sekaligus memanfaatkan limbah batok kelapa
sebagai produk yang fungsional, estetik, dan bernilai jual. Nah, produk ini dirancang sebagai alternatif pengusir nyamuk yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan kimia sintetis dengan memanfaatkan bahan alami seperti serai, lavender, dan mint yang aman digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada produk ini memanfaatkan limbah tempurung kelapa. Nah, biasanya limbah tempurung kelapa ini banyak ditemukan di daerah penghasil kelapa, seringkali belum dimanfaatkan secara maksimal dan hanya menjadi limbah organik yang terbuang. Maka dari itu, kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi kreatif untuk mengolah limbah tersebut menjadi produk yang memiliki manfaat ekonomi dan lingkungan. Nah, melalui pemanfaatan batok kelapa sebagai wadah lilin aromaterapi, produk ini diharapkan dapat mengurangi limbah organik sekaligus mendorong penggunaan bahan alami sebagai pengusir nyamuk. Inovasi ini juga berpotensi membuka peluang usaha berbasis ekonomi kreatif, terutama di daerah pesisir atau pedesaan yang memiliki ketersediaan bahan baku kelapa yang melimpah. Dengan demikian, limbah yang sebelumnya kurang bernilai dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, pengembangan produk ini juga selaras dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang menekankan pentingnya pengurangan limbah melalui pemanfaatan kembali sumber daya. Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita ke-8 yang menekankan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan lilin aromaterapi anti nyamuk dengan wadah batok kelapa tidak hanya berorientasi pada fungsi praktis sebagai pengusir nyamuk, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kompetitor dengan membandingkan produk kami dengan lilin aromaterapi biasa dan obat nyamuk bakar atau semprot. Untuk aspek yang pertama, ada karakteristik produk. Produk kami, lilin aromaterapi anti nyamuk berbahan dasar alami dengan minyak esensial seperti serai, lavender, dan mint, serta memanfaatkan wadah batok kelapa. Lalu untuk lilin aromaterapi biasa, hanya berfungsi sebagai pengharum ruangan. Lalu untuk obat nyamuk bakar atau semprot, produk tersebut menggunakan bahan dasar kimia. Lalu untuk harganya sendiri, produk kami harganya menengah dan masih terjangkau bagi mahasiswa maupun masyarakat. Lalu untuk lilin aromaterapi biasa, harganya bervariasi. Ada juga yang lebih mahal, terutama dari brand-brand yang sudah terkenal. Lalu untuk obatnya bakar atau semprot umumnya lebih murah dan mudah dijangkau karena diproduksi secara massal. Lalu untuk ketenarannya sendiri, produk kami masih baru sehingga tingkat ketenarannya masih rendah. Dan untuk lilin aromaterapi biasa sudah cukup dikenal karena banyak dijual di toko dekorasi maupun marketplace. Lalu untuk lalu untuk obat nyamuk bakar atau semprot sangat dikenal masyarakat karena merupakan produk yang sudah lama digunakan. Lalu untuk inovasinya sendiri, produk kami memiliki inovasi dengan memadukan fungsi aromaterapi, pengusir nyamuk, dan memanfaatkan limbah waduk ada batok kelapa itu sendiri. Lalu untuk aromaterapi biasa tidak memiliki inovasi khusus karena hanya berfungsi sebagai pengharum ruangan. Lalu untuk obat nyamuk bakar atau semprot, inovasinya terbatas karena fokus pada fungsi mengusir nyamuk dengan bahan dasar kimia. Untuk tempat pemasarannya, produk kami dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram maupun TikTok, marketplace, penjualan langsung, pasar UMKM, dan dititip jual di toko sekitar. Lalu untuk lilin aromaterapi biasa banyak dijual di marketplace, toko dekorasi, gift shop, dan supermarket. Lalu untuk penyembuh bakar atau semprot dijual secara luas di warung, minimarket, supermarket, dan toko kelontong. Berdasarkan hasil riset produk kami, eh, masyarakat mulai tertarik pada produk alami dan ramah lingkungan serta produk multifungsi yang dapat menjadi dekorasi sekaligus pengusir nyamuk. Untuk lilin aromaterapi biasa, permintaan tetap ada karena banyak orang yang menyukai aroma ruangan tetapi tidak memberikan fungsi tambahan. Dan untuk penyembuh bakar atau semprot tetap digunakan masyarakat karena dianggap praktis dan efektif mengusir nyamuk sebagai konsumen mulai eh, meskipun sebagian konsumen mulai khawatir terhadap efek bahan kimia. Nah, selanjutnya, untuk proses pembuatan produknya, yaitu Manza Candle, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua,
Lilin dilelehkan menggunakan panci stainless di atas kompor dengan suhu yang terkontrol. Yang ketiga, setelah lilin meleleh, tambahkan minyak esensial sesuai aroma yang diinginkan, lalu aduk hingga merata. Yang keempat, siapkan batok kelapa yang telah dibersihkan dan dihaluskan menggunakan amplas, kemudian pasang sumbu lilin di bagian tengahnya. Selanjutnya yang kelima, tuangkan lilin cair ke dalam batok kelapa secara perlahan. Yang keenam, diamkan hingga lilin mengeras dan sumbu tetap berada di posisi tengah. Nah, selanjutnya yang terakhir, setelah lilin mengeras, lakukan proses finishing seperti pemasangan label dan juga pengemasan produk. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.